Ngapa ibu-ibu teh kalau lagi nyinyir mulutnya sampai keriting ya. Ekspresinya kena banget, monyong mah monyong, pengot mah pengot, matanya ngati mendelik gitu. Ekspresinya tuh kena banget begitu. Hati-hati nyinyir itu. Dan saya pelajari, ibu-ibu di Bandar Lampung ini paling fasih nyinyirin orang hajatan. Coba bapak-bapak lihat bini kalau pulang kondangan, siap-siap lihat cangkemnya. Apa kata mak-mak? Masakannya anyep semua. Bener kan? Itu paling sering kedengaran di kuping saya itu. Berarti istri saya dong. Pas betul panitia ini ngedeketin saya sama emak-emak. Emang ceramah itu bagus beginilah. Saya kalau yang di depan saya ini bapak-bapak kayak tadi malam di Panjang Gena. Kalau ngeliat bapak-bapak itu serem bu. Tapi kalau ngeliat ibu-ibu begini adem rasanya saya. Saya kok merasa lebih muda rasanya ya. Wah meratu. Ingat yang masuk neraka bukan cuman si Abu Lahab, bininya Melo. Mengapa istrinya masuk neraka? Ini yang mesti dipikir oleh emak-emak. Direnungkan. Hammalatal hatab, karena biniknya tukang gotong kayu bakar. Tapi jangan dikira bininya Abu Lahab sibuk cari kayu bakar di hutan. Abu Lahab orang sugih, banyak asisten, banyak budak sahaya dia sekedar untuk cari kayu bakar. Itu bahasa majazi. Yang dimaksud dengan gotong kayu bakar itu biniknya Abu Lahab ini bigos biang gosip, tukang nyinyir, provokator alias kompor. Itu maksudnya. Karena di zaman Nabi dulu belum ada kompor gas, yang ada kayu bakar, maka Quran nyebutnya kayu bakar. Andai kata sudah ada kompor gas, pasti nyebutnya kompor gas itu. Quran kan kontekstual, sesuai dengan zamannya soalnya, sesuai dengan asbab turunnya. Di sini ada nggak yang suka nyinyir? Hati-hati loh bu, walaupun kerudung jenengan yang ser di tanah. Woi kata orang Lampung mapas kerudungnya. Kerudungnya yang ser di tanah, nyapu halaman aja nggak pakai sapu lagi. Pakai kerudungnya itu lah. Nyapunya itu saking panjangnya. Tapi nek cangkeme lek, tukang nyinyir. Ngapa ibu-ibu tuh kalau lagi nyinyir mulutnya sampai keriting ya. Ekspresinya kena banget, monyong mah monyong, pengot mah pengot, matanya ngati mendelik gitu. Ekspresinya tuh kena banget begitu. Hati-hati nyinyir itu. Dan saya pelajari, ibu-ibu di Bandar Lampung ini paling fasih nyinyirin orang hajatan. Coba bapak-bapak lihat bini kalau pulang kondangan, siap-siap lihat cangkemnya. Apa kata mak-mak? Masakannya anyep semua. Bener kan? Itu paling sering kedengaran di kuping saya itu. Berarti istri saya dong. Anyep. Kadang-kadang gak enak itu yang diomongkan bukan makanan pokok. Yang diomong itu makanan pendamping kayak baksonya, tekwannya, empek-empeknya. Ketiban undangan. Ya sih empek-empeknya enak, cukanya mantap. Ya anggota dewan sih yang hajatan, Pak Suparno namanya. Tapi baru setengah jam udah habis. Dasar dewannya pelit. Bukan dewannya pelit, sampai ngambilnya kebanyakan. Yang belakangan gak kebagian. Akhirnya nguping yang lain. Yang nguping Bu Lurah. Biar gak diomong orang, Bu Lurah nyiapin. Bu, segede-gede sebanyak mungkin pokoknya siapkan empek-empeknya, cukanya emberan tahu, biar nggak diomong orang dari pagi sore sampai besok nggak habis. Apa nggak diomong masih? Apa kata mak-mak? Iya sih empek-empeknya banyak, cuman nggak ada rasa, cuman aci doang campur bawang putih. Nah cukanya kecap campur air. Sadis pak, sadis kalau udah ngomong. Akhirnya yang hajatan berikutnya mikir kan, beli empek-empek langsung pesan ke Palembang biar nggak diomong orang.
Cukanya yang mantap, pagi, siang, sore sampai malam nggak habis-habis. Apa nggak diomong? Masih juga. Iya sih, pempeknya mantap, cukanya enak. Dari pagi sampai malam nggak habis-habis, tapi sing nunggu nih pondokannya itu loh. Matanya mendelik aja. Kayak nggak ikhlas kalau diambil. Enggak, apa sih yang nggak bisa diomong? Itu mulai nyinyir. Habis nyinyir, Bu, naik dia jadi gibah. Jadi nyinyir itu masih adiknya gibah. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain berupa aib, berupa perbuatan dosa yang sesuai dengan fakta. Saya ingin kasih peringatan pada kesempatan malam ini. Man ayyar akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang ayyara, memviral-viralkan, menyebar-nyebarkan dosa yang dikerjakan oleh saudaranya, aib yang dikerjakan oleh tetangganya, lam yamut hatta ya'malah, tidak akan mati dia sebelum dia sendiri mengerjakan aib yang memalukan itu. Makanya hati-hati, jangan sebar gosip. Tahu gosip? Digosok makin sip. Abis tak ceramahin begini, ada ibu-ibu yang nangis, Ustaz, saya hobi betul ngegosip, apalagi di tukang sayur, Ustaz, sampai lupa pulang. Cuman saya ini saking hobinya ngerumpi, kata dia, kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saja. Kira-kira apa sih Pak Ustadz obatnya biar saya berhenti ngerumpi? Kalau ibu-ibu memang potongan hobi ngerumpi, kalau seminggu aja nggak ngerumpi malah demam, panas dingin badannya, ada rukshohnya, ada keringanan, berarti boleh panjenengan ngegosip sepuas-puasnya. Saya tanggung jawab karena rukshoh. Maaf ya Pak, karena kalau nggak ngegosip dia sakit malahan. Saya kasih rukshoh, silakan jenengan ngerumpi sepuas-puasnya, ngegosip sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngegosipnya sendirian, nggak seru, ya resikonya. Ngumpet pengen ngegosip, langsung masuk kamar, ngadep cermin, ngomel lah di situ. Paling anaknya ngomong, mama kue sedan, ngegosip kok dewean. Itu resikonya. Hati-hati. Tahukah siapa orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis? Yang bangkrut itu kata Nabi, rajulun min ummati, seseorang dari umatku bangkit pada hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan zakatnya, tapi cangkemnya nyinyir, gosip, fitnah, provokasi. Habis semua kebaikannya, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Hati-hati. Naik dikit Bapak Ibu jadi fitnah dia. Hati-hati. Nambah dikit, ngurang dikit, apalagi banyak, itu jadi fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati dengan fitnah. Apalagi ini Bapak Ibu, ngapura nggih. Ini tahun politik, jangan mudah dengan percaya dengan hoax, berita bohong. Kayak kemarin itu nyebar di grup-grup WhatsApp, tentara Cina datang ke Indonesia dengan seragam tentara. Cina sudah menjajah Indonesia. Oi, rame yang memaki-maki. Yang saya gedek-gedek Pak Babin Kamtipmas, yang nyebar itu istri polisi lagi. Lakinya polisi, kalau tak lapor non-job lakinya, jangan macam-macam. Tentara Cina turun dari pesawat, framing narasinya tuh di Makassar. Dia nggak lihat di sininya itu merah putih. Bu, kata saya, jangan mudah nyebar video. Itu bukan tentara Cina, itu TNI Polri pulang tugas internasional. Lihat dulu merah putihnya itu. Nggak dihapus, Bu. Dihapus. Tak laporin kalau nggak dihapus, baru dihapus. Betapa banyak orang sekarang percaya sama hoax. Gara-gara apa? Gara-gara politik, Bapak Ibu. Apalagi ini jelang pemilu, banyak orang nanti mengatasnamakan agama. Ingat, saya akan ingatkan firman Allah Ta'ala,
wala tuti' kulla hallafin mahin. Wala tuti', pakai ain ya Bu, tuti'. Kalau tuti, ada yang namanya tuti, habis kentut mati. Maaf biar nggak ngantuk, guyon lah. Kalau ceramahnya terlalu serius ya ngantuk. Wala tuti', jangan ikut-ikutan, ojo melok-melok. Kalau buat anak muda, jangan jadi followers, unfollow saja. Kulla halaf, orang yang gampang sekali bersumpah atas nama agama. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bela Islam, dikit-dikit bela Islam. Sumpah atas nama agama, dikit-dikit ngangkat Quran, mubahalah. Mubahalah di atas kepala. Ojo melok-melok. Orang yang gampang bersumpah, dia berpendusta, dia berbohong. Ini ilmu buat panjenengan. Tolong diingat pesan saya. Orang kalau dikit-dikit nyebut demi Allah, bohong. Ingat nggak, Bu? Jadi kalau suami ngomong demi Allah mah, itu bukan selingkuhan papa. Itu cuma teman saja, bohong dia. Ketahuan, tak kasih bongkar kartun. Ini Quran loh. Ini Al-Quran. Jangan percaya sama orang yang gampang sumpah. Apalagi gampang mubahalah. Hebat amat orang gampang mubahalah. Hallafin mahin, gampang mubahalah, gampang mencela, dikit-dikit menghina. Hammazim masya'in binamim. Hammaz itu artinya apa? Menyebarkan ujaran kebencian. Ada dalam Quran hate speech, ujaran kebencian. Masya itu udah bahasa kitanya, mim, shin ditasdid, kasih satu alif, kasih hamzah. Itu artinya apa? Kesana, kemari, wara, wiri. Itu bahasa kitanya. Bahasa zaman sekarangnya viral. Jadi viral itu ada istilahnya dalam Al-Quran. Memviralkan sumpah-sumpah, memviralkan ujaran kebencian, memviralkan berita bohong, binamim, yang tujuannya provokasi, adu domba. Jangan ikut-ikutan. Saya himbau, beda pilihan politik wajar, cocok atau cocok? Silakan jenengan mau pilih yang mana? Merah, kuning, hijau, hitam, apa lagi? Biru, silahkan. Kita tidak boleh memaksa orang. Iya Baya. Termasuk milih calon presiden. Udah muncul namanya. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Rashid Baswedan. Sampean panjenengan silakan mau dukung yang mana saja. Warga negara yang baik harus datang ke TPS tanggal 14 Februari. Setuju atau setuju? Enggak boleh golput. One man, one food. Oh, katanya begitu. Mau dia sugih judul langit sama yang melarat tukang sokli, sama hak suaranya satu juga. Mau dia ganteng kayak manapun, sama yang welek palak bopeng, sama haknya satu juga. One man, one food. Satu orang satu suara. Warga negara yang baik datanglah. Tapi ingat satu hal, karena kita ngaji malam ini. Siapapun presiden terpilih pada pemilu 14 Februari 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya Baya? Tak ulang lagi, saya berdiri yang ini. Pak, siapapun presiden terpilih di Pilpres 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Percaya? Iya, nggak percaya kafir, jangan macam-macam. Ini iman kepada kodok dan kodar Bapak Ibu, jangan macam-macam. Saya juga heran mengapa orang habis pemilihan kok nggak terima dengan presiden terpilih. Dia ngaku iman, tiap hari dia sujud, tapi dia nggak percaya dengan takdir Allah. Makanya begini, oke beda pilihan presiden nggak apa-apa. Mau pilih Pak Ganjar, mau pilih Pak Prabowo, mau pilih Pak Anies Baswedan, silahkan, nggak usah berantem. Itu urusan dunia, jangan terlalu serius. Tapi ada tapinya.
Kalau saya boleh milih Bapak Ibu, kan bukan dalam masjid. Kalau dalam masjid kan gak enak. Ini karena di jalan boleh kampanye dikit saya. Kalau saya Bapak Ibu, maunya saya yang jadi presiden. Maaf saya kampanye. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya siapa tahu saya jadi presiden ge. Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke Pinang Jaya, mampir sholat di Masjid Thoriqul Ibad. Kalau saya jadi presiden, ingat janji saya. Masyarakat Pinang Jaya ini saya ajak pengajian ke Istana Negara semua. Pak terbangin ke IKN Kalimantan itu, numpak pesawat. Dan saya kalau jadi presiden, saya janji Ustadz Maman Abdurrahman saya jadikan Menteri Agama. Mantap. Ustadz Wasimin Menteri Pemuda Olahraga. Lama-lama kok saya jadi stres ya. Ya iya dong. Nek karepe dhewe, kalau maunya kita itu maksa, ngapain orang yang jadi presiden, mending kita kan? Itulah maksud saya Bapak Ibu. Ngapain hidup ini kok ngotot amat gitu. Sampai-sampai musuhan gara-gara beda pilihan presiden. Zaman 2019 itu kan bikin sebel. 0102 01 digelarin apa? Kecebong. 02 digelarin kampret. Yang saya bingung, kalau lakinya milih 01, bininya milih 02. Kecebong sama kampret kawin. Nah anaknya apa namanya? Kecipirit. Payah kita ini Bapak Ibu. Itu urusan dunia kok serius-serius amat. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangankan cuman presiden, uang daun yang jatuh saja sudah ditetapkan Allah kan? Apalagi urusan sebesar presiden. Kita harus percaya dengan takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan jadi provokator, jangan suka provokasi. Berita yang belum jelas sumbernya jangan sekali-kali disebar. Karena kalau disebar, apalagi zaman media sosial ini, pencet pakai tangan, masuk grup WhatsApp, sebar se-Indonesia, tanggung dosanya dewe. Makanya saya bingung Bapak Ibu, ngapa sih orang Indonesia ini ngapura? Orang Indonesia ini rajin ke masjid, tapi nyebar berita bohong. Ini fakta loh. Bahkan di khutbah Jumat berani nyebarin fitnah. Khutbah Jumat, ya kalau saya tahu ya tahu kawan dewe Pak. Kata saya, Ustadz Anda dosa. Berani nggak Anda nanggung dosanya? Nyebarin fitnah di mimbar-mimbar Jumat. Pernah nggak dia minta maaf dengan apa yang dikatakannya itu? Hati-hati. Ingat Bapak Ibu, jadi penceramah ini amanah. Saya cuma ingin sampaikan sama kalian jenengan semua, penceramah itu tetap manusia biasa, ya Pak ya. Ada baiknya ambil, kalau jelek tolak. Jangan dikira Pak Parman ceramah di sini malaikat, bukan malaikat saya, bukan. Buktinya kalau lihat cewek cantik, kadang-kadang lupa nunduk juga. Ya kita belak-belakan Bapak Ibu, jangan sok suci. Nggak ada orang seperti malaikat. Makanya siapapun yang bicara agama, ya jangan diterima mentah-mentah. Ambil baik ambil, kira-kira nggak masuk akal, ya abaikan saja. Kita tetap manusia biasa, tidak ada yang sempurna.